Shalom. Mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biar kemuliaan hadiratnya memenuhi setiap kita. Dimanapun kita ada, kita percaya bahwa Roh Kudus hadir bersama dengan kita. Mengurapi, menjamah, menyembuhkan. Dan melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Engkau terus ada menyertai setiap kami, setiap langkah kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan bagi kami senantiasa kekuatan. Engkau memberikan bagi kami kekuatan untuk kami terus berharap memandang kepada Engkau saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar segala kepenuhan Allah, segala yang terbaik yang datang dari Allah menjadi bagian kami umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami diberkati oleh Roh-Mu dan hadirat-Mu. Haleluya. Amin.
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami meninggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
menyembah Allah yang hidup, Allah yang setia dalam sepanjang masa. Dan kami tidak takut, kami tidak gentar, karena Kau sedang merancang sebuah rencana yang indah. Dan hidup kami berkemenangan di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Saat ini kami percaya, dua dari kami berhimpun manggil nama Yesus, situ Engkau hadir Tuhan. Jangan lewatkan doa kami Yesus. Kami percaya di saat kami memuji, di saat kami menyembah, ada Yesus di tengah-tengah kami. Amin. You're all I need, all I need, all I need. Jesus, you're all I need, all I need, all I need. Jesus, you're all butuhkan Kau Tuhan. Jesus, you're all I need, all I need, all I need. Jesus, you're all I need, all I need, all I need. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need, all I need, all I need. Yes, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe. You're all I need. You are that I need. Kami perlu Roh-Mu Tuhan Yesus. Kami perlu tuntunan Roh-Mu menyertai setiap langkah kami kemanapun kami pergi. Dalam keadaan situasi hidup kami, kami berkata Tuhan Yesus di hadapan-Mu hari ini, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami, memberikan bagi setiap kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Karena tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari berharap pada Dia saja hari ini. Mari katakan, Roh Kudus hadir di sini, karena Dia mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Kata Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Mari rasakan Dia hadir, Dia bekerja bagi kita, Dia mengalir dimanapun umatnya berada saat ini. Yes Lord. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Kan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, ya Tuhan, saat Roh-Mu bekerja, saat kami bekerja, haleluya. Bagi orang yang percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Katakan bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja, haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh haleluya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Sungguh tidak ada yang terlalu sukar bagi Dia. Apa yang kelihatan sulit, apa yang kelihatan sukar, itu mungkin bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Mari katakan dengan imanmu, tiada yang mustahil. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Dia. Tiada yang mustahil. Katakan dengan imanmu, sebab Dia sanggup, sebab Dia sanggup. Haleluya. Oh, syaralabaralabayaralamu. Haleluya. Syaralabaralabayaramu. Sebab firman-Nya berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Itu kata Tuhan. Haleluya. Oh, syaralabaralabaralabaralabaralamu. Mari minta tuntunannya, mari minta penyertaan Tuhan, mari minta pengurapannya, mari minta Roh-Nya mengurapi. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan,
Biarlah penyertaan-Mu yang menyertai gereja-Mu, anak-anak-Mu. Kami berjalan melewati api dan kami tidak dihanguskan. Kami berjalan melewati air dan kami tidak dihanyutkan. Oh, syaralamu. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit, tidak ada yang mustahil. Oh, biarlah Roh-Mu yang memberikan setiap umat-Mu, setiap kami gereja-Mu, dimanapun kami ada saat ini. Roh-Mu yang memberikan bagi kami kekuatan. Terus manusia roh kami dibangun di atas dasar yang teguh. Kami boleh melihat di tahun ini Tuhan bekerja secara luar biasa. Tuhan sedang menyiapkan perkara-perkara yang ajaib bagi umat-Nya, bagi gerejanya. Tahun dimensi yang baru kami melihat Allah bekerja, bahwa hidup kami kepada kemuliaan yang satu, kepada kemuliaan yang lain yang lebih besar. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengurapi setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Berjalanlah di depan kami Tuhan. Pegang tangan kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
menepi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna buat setiap kami. Engkau izinkan yang baik, yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi tangan-Mu selalu menopang kami. Tetapi tangan-Mu selalu menyertai setiap kami. Engkau melakukan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, itu semua karena izin-Mu Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Kami percaya Bapa. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari angkat tangan saudara-saudara. Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, kami tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, kami pegang setiap janji-Mu. Ajari kami untuk mengerti Tuhan. Lewati cobaan, Kami tetap percaya. tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu Tuhan yang terbaik. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Karena pada hari ini kami bisa melakukan ibadah di rumah-rumah. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami karena Engkau Alfa dan Omega. Tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Kami percaya pada saat kami menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Ajari setiap kami untuk siap memiliki tanah hati mendengarkan kabar baik itu, yaitu firman Tuhan. Dan ajari kami untuk mengerti dan membuka hati yang lebar-lebar agar setiap ditaburkan firman itu akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Shalom. Ada sukacita. Saya percaya setiap saudara mengalami banyak sekali mujizat di dalam kehidupan saudara. Mari saudara katakan dengan sebelah kiri kanan saudara, Tuhan Yesus itu baik. Katakan masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya mau mengajak saudara membaca kebenaran firman di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai ke-14. Tema pada hari ini yaitu Kristen sejati menaklukkan badai. Saudara, menjadi Kristen sejati bukan hanya sekedar hanya ucapan saudara, tapi membutuhkan sebuah proses yang mana saudara dan saya perlu mengerti bagaimana menjadi seorang Kristen yang sejati agar kita dapat menaklukkan badai saudara. Mari kita buka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-5. Saya baca ayat ke-11, saudara baca yang ke-12. Kita bersaut-sautan sampai pada ayat yang ke-14. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa,
yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 11 sampai 14, ada 4 kalimat yang sangat penting dalam pertumbuhan rohani kita untuk supaya kita menjadi dampak. Yang pertama, saudara, kalimat lamban dalam hal mendengar. Yang kedua, waktu. Karena dikatakan sudah waktunya engkau menjadi pengajar. Waktu itu penting, saudara. Jadi yang kedua, waktu tidak menjamin kualitas kerohanian. Yang ketiga, susu, saudara. Ini bicara tentang Kristen susu, nanti kita jelaskan. Yang keempat, makanan keras atau Kristen sejati atau menjadi pengajar. Dari keempat hal kalimat ini kita perlu belajar satu persatu supaya saudara dan saya menjadi orang yang luar biasa. Supaya saudara bisa menaklukkan badai, saudara. Maka dari itu kita belajar. Ada 3 hal krusial yang menghambat pelayanan dan menutup berkat, antara lain. Yang pertama, saudara, orang Kristen yang ditulis lamban dalam mendengar. Saudara, jika kita mendapatkan teguran dari Tuhan yang cukup keras sebagai orang Kristen yang lamban mendengar, apa maksudnya, saudara? Artinya Kristen yang sama sekali tidak ada respon setiap mendengarkan firman Allah. Setiap saudara, kalau kita mendengarkan firman, bagi orang yang tidak respon, itu tandanya orang itu lamban dalam mendengar. Atau bisa diartikan, bagi orang yang lamban mendengar, atau lamban dalam mendengar, dia adalah orang yang tidak ada keinginan untuk mentaati firman, agar karakternya bertumbuh, agar karakternya berbuah. Inilah orang yang dikatakan lamban dalam mendengar. Saudara, di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Greka, notros, artinya lamban. Bisa diartikan palsu, saudara, kekristenannya. Kristennya penuh dengan topeng. Kristennya penuh dengan kebohongan, saudara. Saudara, itulah yang dikatakan notros. Atau Kristen yang gak mau berubah. Atau Kristen yang malas. Saudara, orang Kristen yang memilih tanah hati yang lamban adalah orang Kristen yang tanah hatinya tandus. Bahkan tidak cukup tandus, berbatu-batu, saudara. Sudah berbatu-batu ditambah banyak semak durinya. Saudara, 3 jenis kualitas tanah yang ditaburkan benih firman yang menghasilkan kualitas jelek, yaitu lamban mendengar atau lamban dalam hal mendengar, saudara. Jadi ada 3 jenis tanah yang ditabur benih yang sama, tapi menghasilkan kualitas yang jelek, yaitu lamban dalam hal mendengar. Antara lain, saudara, yang pertama, kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 4. Mari kita baca. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Benih yang tertabur di pinggir jalan, kualitasnya itu di tanah yang tandus. Atau di tanah yang berdebu, saudara. Itu adalah gambaran sekelompok komunitas orang yang di pinggir jalan. Dia tidak mendengarkan firman Tuhan secara jelas. Dia di luar bait Allah. Dia tidak mengerti dengan jelas apa yang dikatakan firman Tuhan.
Nah, benih yang ditabur di pinggir jalan tidak akan jadi benih yang berkualitas. Yang kedua, B, benih yang tertabur di tanah berbatu, saudara. Tanah hati berbatu. Itu yang kita katakan Kristen tradisi, saudara. Atau Kristen batu. Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, saudara, benih yang tertabur di tanah semak berduri. Ini adalah sebuah gambaran Kristen duniawi. Jadi Kristen yang sudah ditaburi benih firman tetapi tidak dapat bertumbuh dengan subur. Nah, saudara, mari kita kembali kepada tentang benih. Kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 4, benih yang tertabur di pinggir jalan, atau yang saya katakan tadi kualitas tanahnya berdebu atau tandus. Itu adalah sekelompok komunitas pinggir jalan. Saudara, apa artinya? Kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 19, maka dikatakan kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Saudara, inilah jenis orang yang mendengarkan firman. Dengan didapati di pinggir jalan, saudara. Tetapi tanah hatinya kering. Yang cenderung menolak atau mempunyai resistensi dengan kebenaran firman. Saudara, karena orang tersebut tidak pernah ke gereja secara langsung belajar firman. Dan tidak pernah mengalami proses. Maka dia di pinggir jalan dan dia tidak mengerti apa yang dikatakan kebenaran. Nah, saudara, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah masuk ke bait Allah. Mereka tidak pernah mengalami proses. Setiap mendengarkan firman, belum sempat belajar firman, belum sempat mengerti, dan firman itu dengan mudah lenyap. Karena dia hidup dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya itu orang fasik, saudara. Banyak. Dia hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Tetapi pada saat dia mendengarkan firman, dan firman itu masuk di dalam telinganya, tetapi dia dikerumuni oleh orang-orang fasik. Dan dia terpengaruh. Maka dia menjadi orang yang belum percaya. Orang yang semacam ini tanah hatinya kering. Dan sulit untuk benih bertumbuh. Dan benih itu tidak akan mengalami proses pertumbuhan. Karena tanahnya kering. Inilah gambaran orang yang di pinggir jalan. Tanah hatinya pinggir jalan. Dan orang semacam ini orang yang tidak pernah merasa dia butuh Tuhan. Dia hanya merasa dia orang yang intelek mungkin. Mungkin dia memakai logika manusia yang terbatas. Dan susah untuk menjangkau kuasa mujizat Tuhan. Banyaknya orang-orang seperti ini pandai, tapi bodoh, saudara. Dia tidak mengenal bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Tidak bisa dimasukkan di dalam logika kita. Saudara. Atau saudara, banyak orang yang kaya, tanda kutip merasa sukses, yang sulit sekali menerima kebenaran. Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan dia hanya mendengar firman itu di komunitas-komunitas luar. Di luar bait Allah, di pinggir jalan. Seluruh firman yang dia dengar kebanyakan itu katanya. Saudara, orang yang semacam ini, orang yang digambarkan tanah hatinya pinggir jalan. Orang ini hatinya penuh kecewa, saudara. Bisa saja kepahitan. Dulu waktu dia susah, ada orang yang menyakiti dia. Dan dia merasa dendam yang tidak terbalas.
Dan sulit sekali firman terpenetrasi dalam hidupnya. Dan orang yang semacam ini sering menghakimi orang Kristen dan hamba Tuhan. Saudara, maka dari itu yang kedua saudara, benih tertabur di tanah berbatu. Tanah hati berbatu-batu. Itu adalah gambaran Kristen batu saudara. Apa itu Kristen batu? Itu Kristen yang selalu percaya atau mengikuti karena tradisi saudara. Nah, saya mau jelaskan tentang apa yang dikatakan Kristen batu saudara. Mari saudara kita baca di dalam kitab Matius 13 ayat yang ke-5 dan ke-6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah ini saya mau jelaskan saudara. Benih yang ditabur di tanah berbatu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerima dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah saudara, saya mau kembali kepada penjelasan yang lebih konkret lagi saudara. Yaitu tanah berbatu. Benih yang tertabur di tanah berbatu, yaitu tanah hati yang berbatu-batu, atau Kristen batu, atau Kristen kedagingan. Saya mau jelaskan saudara. Kristen batu, atau Kristen tradisi, adalah orang yang lahir. Ya, kebanyakan orang yang sejak lahir sudah Kristen. Tetapi ke gereja itu sebagai syarat. Bukan sebagai kebutuhan. Sebagai syarat. Dan dia ke gereja sebagai syarat. Dan kebanyakan tidak rutin saudara. Bisa kadang-kadang seminggu datang, 2 minggu tidak datang. Nah Kristen batu adalah Kristen orang yang menjadikan agama sebagai tradisi. Dan pelengkap hidup bersosial. Saudara, saya perlu sampaikan. Kualitas iman kekristenan seseorang tidak bisa diukur oleh lamanya waktu seseorang menjadi Kristen. Melainkan dinilai seberapa jauh firman Tuhan yang sudah dilakukan dengan iman. Jadi artinya saudara, saudara walaupun lahir jadi Kristen sampai saudara dewasa, itu bukan berarti kualitas Kristen saudara sudah baik. Tidak bisa diukur oleh waktu. Tetapi kekristenan yang berkualitas itu bisa diukur seberapa banyak firman yang sudah saudara lakukan dengan iman percaya saudara. Saudara, Kristen batu ini hidupnya menurut hukum dunia. Dia lebih senang ikuti hukum dunia, dia lebih percaya, lebih nyaman ikut hukum dunia daripada hukum Allah. Ada yang mengatakan Kristen ini adalah Kristen KTP, saya setuju saudara. Dan perilakunya tidak beda dengan orang dunia atau orang non-Kristen. Kehidupan sehari-harinya masih mengucapkan kata-kata kotor, menghujat, amarah, bahkan dusta. Bahkan melakukan seks bebas. Banyak orang Kristen yang semacam ini. Ini Kristen batu saudara. Berselingkuh, sering juga menipu. Dan berseteru itu menjadi gaya hidup. Gosip. Dan mereka lebih percaya tradisi yang beraroma magic saudara. Saudara, orang yang semacam ini adalah mudah menerima firman dan kesaksian yang spektakuler. Orang Kristen batu ini gampang menerima firman.
gampang mendengarkan kesaksian yang luar biasa, yang spektakuler. Tetapi hanya sebatas mendengar. Dan mudah percaya, tapi percayanya karena emosi. Tetapi sulit untuk percaya sampai berakar di hati. Inilah Kristen batu, saudara. Saudara, benih firman yang ditaburkan di tanah yang berbatu tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Karena tanahnya tipis dan berbatu-batu. Dan benih firman yang ditabur di atas tanah yang tipis dan berbatu dengan mudah layu, dengan mudah mati bila kena matahari, saudara. Inilah gambaran orang yang tidak beriman. Dan firman Tuhan tidak berakar di tanah hatinya. Karena tidak ada firman yang pernah dilakukan dengan hati yang murni dan tulus. Saudara, orang yang Kristen batu ini kalau menghadapi masalah, kalau menghadapi badai, dia mudah jatuh. Kalau dia menghadapi pencobaan, dia menghadapi persoalan, dia mudah meninggalkan Kristus. Karena apa? Firman Tuhan tidak pernah berakar di dalam hatinya. Saudara, bagaimana caranya, saudara? Firman akan berakar di dalam hati. Saudara, kita perlu belajar bagaimana caranya. Firman berakar di dalam hati kita. Firman akan berakar di dalam hatinya kalau kita menghidupkan firman dengan melakukan firman sebagai gaya hidup. Saya ulangi, saudara. Firman akan berakar di dalam hati kita kalau kita menghidupkan firman dengan melakukan firman sebagai gaya hidup. Maka kita akan mempunyai kekuatan yang baru, saudara. Firman itu akan berakar di dalam hati kita. Walaupun kita menghadapi badai, walaupun kita menghadapi persoalan, kita tidak goyah iman kita. Orang yang dikatakan Kristen batu adalah jenis orang yang tidak pernah melakukan firman. Dan dia tidak pernah berani bayar harga. Waktu dia mendengarkan firman di dalam gereja, dia tidak pernah fokus. Bahkan mungkin saja dia bisa fokusnya ke tempat yang lain, mungkin ke gadget atau mikir yang lain. Pulang, dia sudah lupa, saudara. Yang ketiga, saudara, benih yang tertabur di tanah yang bersemak duri, saudara. Ini adalah gambaran Kristen duniawi atau Kristen susu, saudara. Di dalam bahasa aslinya notros. Orang yang dikatakan notros itu, orang ini penuh dengan kepalsuan, saudara. Orang ini penuh dengan kebohongan. Orang ini penuh dengan topeng, saudara. Dan kekristenan semacam ini banyak di gereja-gereja. Mereka sudah masuk ke gereja-gereja dan mereka adalah orang Kristen duniawi, saudara. Dari gaya hidupnya yang glamor dan menghamburkan uang hanya untuk status. Setiap hari pamer makan di restoran mewah. Pakaiannya dipamerkan di Instagram. Jam tangannya yang mahal, mobilnya mahal. Dipamerkan di Instagram dan lain-lain, saudara. Kristen yang semacam ini adalah Kristen duniawi yang sudah merasuk ke dalam gereja-gereja akhir zaman. Tanpa kita sadari, mereka begitu banyak, mereka begitu besar pengaruhnya. Sampai kalau hamba Tuhan yang tidak bisa bertahan, dia akan masuk di dalam area Kristen duniawi. Saudara, Kristen duniawi yang selalu minta diperlakukan dirinya seperti bayi. Saudara.
Saya kasih contoh. Bayi jika meminta sesuatu selalu diawali dengan menangis. Minta minum susu, nangis saudara. Minta makan, nangis. Ngompol, nangis. Dan itulah gambaran orang Kristen duniawi yang hidupnya selalu minta. Tuhan, aku minta supaya aku diberkati. Tuhan, aku minta supaya aku menjadi terkenal. Tuhan, aku minta supaya usaha pekerjaanku sukses. Aku minta supaya proyek saya bisa goal, saudara. Ibadah di gereja minta dihormati. Ibadah di gereja orang semacam ini, orang duniawi ini, Kristen duniawi, minta dilayani secara spesial. Mungkin hamba Tuhannya lupa nyapa dia. Dia bisa ngambek, saudara. Dan minta dituruti usulnya. Jika salah satu permintaannya tidak diakomodir, maka dia akan ngambek. Dia tidak ke gereja. Atau marah. Dan kepahitan. Notros. Saudara, saya kembali lagi ke notros ini. Ini adalah persoalan gereja pada akhir zaman ini. Terlalu banyak orang yang terkontaminasi oleh notros ini. Banyak sekali topeng-topeng yang masuk di dalam gereja. Saudara, orang Kristen duniawi ini adalah orang yang mendengarkan firman, tetapi hatinya terbelenggu oleh duniawi. Dan gaya hidupnya seperti orang saleh. Dan selalu ke gereja tetapi hatinya terjerat oleh materi. Terjerat oleh materialisme, saudara. Nah, inilah yang saya akan bahas. Hari-hari ini berapa banyak gereja yang terkontaminasi oleh materialisme. Jerat materialisme ini di akhir zaman. Manusia terkontaminasi oleh kebutuhan materi yang sekunder. Mereka cenderung mencari sesuatu yang spesial. Mungkin mereka minta dihormati, mereka pakai jam tangan yang bermerek, yang mahal. Supaya mereka akan dihormati orang di sekitarnya. Padahal jam itu sama, saudara. Jam yang mahal sama jam yang bedanya sedikit. Kalau bicara akurasi, tidak ada bedanya. Orang Kristen duniawi ke gereja tujuan utama bukan fokus ibadah. Tetapi ingin pamer. Untuk dikenal. Untuk diakui. Untuk dihormati. Atau punya tujuan untuk berbisnis, saudara. Saudara, ke gereja, dia bisa menerima firman dan melakukan firman yang cocok dengan dirinya. Kalau firman itu tidak cocok dengan dirinya, dia bisa marah. Dia bisa ngambek. Dia menginginkan firman yang cocok, yang bisa menguntungkan. Dan orang yang semacam ini biasanya kalau menghadapi badai, dia tidak kuat. Karena dia tidak mau mengalami proses. Mereka lebih berat harta daripada iman kepada Kristus. Mereka lebih berat dengan ekonomi yang mereka sedang bangun daripada mereka bayar harga untuk melakukan kebenaran firman dengan iman. Saudara, hari-hari ini kita tidak tahu. Kita belajar dari apa yang sedang terjadi pada akhir zaman. Ternyata saudara, manusia itu senang diangkat derajatnya. Maka dari itu orang dunia pandai sekali sekarang. Mereka membuat sebuah produk supaya manusia diangkat derajatnya. Dan manusia tidak segan-segan mengeluarkan uang
supaya dia dianggap orang spesial. Tanpa disadari banyak orang yang terjerat di dalam materialisme ini. Akhirnya apa? Dia ingin diangkat derajatnya, lantas dia membeli produk-produk yang di luar kekuatannya, dan akhirnya dia memaksakan diri untuk membeli barang itu untuk mendapatkan status. Dan banyak orang yang terjerat di materialisme ini. Dan mereka dikejar-kejar oleh hutang, saudara. Untuk mendapatkan kekayaan duniawi tersebut. Dengan mengorbankan keluarga, korban waktu. Bahkan mengorbankan kesehatan. Mengorbankan karyawan dengan memeras gaji karyawan. Yang kedua, saudara. Manusia yang terjerat juga. Yaitu yang saya katakan Kristen duniawi terjerat oleh individualisme. Mereka hidup hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka hidup hanya untuk kebutuhan mereka sendiri. Tanpa disadari bahwa manusia dipengaruhi oleh dunia melalui TV. Saudara. Medsos yang bermuatan hidup di dunia ini hanya satu kali, harus dinikmati oleh dirinya sendiri. Saudara, saya akan menjelaskan tentang individualisme, saudara. Berapa banyak kita tidak sadar bahwa kita sudah masuk di dalam sebuah era. Tanpa kita sadari kita sudah masuk di dalam era atau lingkungan atau komunitas Kristen duniawi. Tanpa kita sadari. Kita sudah jadi orang Kristen yang fokusnya kepada materi. Kita menjadi orang Kristen yang mau dihormati. Kita menjadi Kristen, kita menggunakan pengaruh kita dengan harta kita supaya kita bisa diterima oleh orang-orang di tengah-tengah komunitas gereja. Itu tandanya kita sudah masuk di dalam jerat, saudara. Menjadi Kristen duniawi. Dan jerat itu adalah jerat satu materialisme, yang kedua individualisme. Dan individualisme itu kita diajar untuk dibawa sebuah area untuk melakukan keegoan. Kita hanya mementingkan diri sendiri tanpa kita sadari bahwa mementingkan diri sendiri itu merusak kualitas kekristenan kita di tengah-tengah keluarga kita. Kita menjadi orang yang ego. Kita menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri di tengah-tengah keluarga kita. Dan apa yang terjadi? Keluarga menjadi korban, kerohanian kita juga jadi korban. Hubungan kita dengan Allah akan terputus. Karena apa? Ada ego dalam hidup kita. Yang ketiga, jerat pemberhalaan, saudara. Yaitu paganisme. Hampir setiap rumah tangga terkontaminasi oleh pemberhalaan, yaitu melalui gadget. Bangun pagi, periksa WA, lupa doa. Bangun pagi, bikin gosip, jawab WA. Saudara, inilah, atau main game, saudara, mulai pagi sampai malam. Kewajiban kita dengan Tuhan untuk berdoa sudah tidak ada lagi. Kewajiban kita sebagai seorang istri atau suami sudah hilang. Kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba Tuhan akan tergradasi. Karena apa? Kita terjerat oleh paganisme. Pemberhalaan. Nah, inilah orang tanpa kita sadari bahwa Kristen duniawi ini sudah mempunyai jerat-jerat ini. Sudah melilit orang-orang Kristen duniawi ini. Mereka nggak bisa keluar. Yang terakhir, yang keempat, saudara. Skeptis. Karena kemajuan teknologi, maka manusia dengan mudah ditipu dan dibuat ragu-ragu
dengan atas kuasa mujizat Tuhan. Contoh banyak negara yang sudah mapan dan maju, sulit sekali untuk percaya Tuhan Yesus. Kita lihat di Eropa, banyak gereja jadi monumen alias kosong dan mati. Akhirnya hanya dibuat di tempat objek para wisata, saudara. Ngeri. Saya datang ke Eropa, saya melihat begitu banyak gereja yang indah-indah. Yang luar biasa megahnya. Pada waktu kami masuk, gereja itu kosong melompong. Tidak ada satu kuasa Allah ada di tengah-tengah mereka. Yang ada hanya orang-orang sudah tua kumpul di tempat itu. Saya tidak mengecilkan orang tua, tetapi saya bicara tentang orang tua itu hanya menjaga gereja itu. Atau dia digaji untuk membersihkan gereja itu. Di Singapura, saudara, ada gereja dijual ke swasta, dibuat pub, dibuat restoran, dibuat objek para wisata. Saudara, ngeri sekali, saudara. Nah, saudara, saya tadi menyampaikan 3 jenis tanah yang menjadikan benih itu jelek, saudara. Yang pertama, tandus atau berdebu, tanah tandus, yaitu tanah di pinggir jalan. Yang kedua, tanah berbatu. Yang ketiga, tanah yang berada di semak berduri. Nah, 3 ini menjadi satu, saudara. Menjadikan tanah hati yang tidak produktif sebagai orang Kristen. Maka dari itu, saudara, kita mau belajar benih yang tertabur di tanah yang baik. Orang Kristen yang tanah hati yang sudah mengalami proses pembajakan. Diairi sehingga menjadi subur. Jadi sudah diproses pembajakan, diberi air sampai jadi subur, saudara. Nah, saudara, saya mau ngajak saudara belajar tentang siklus tanah. Saudara, kalau seorang petani, dia mau bertani, dia tidak peduli tanah apa saja. Bisa tanah tandus atau tanah yang setengah subur. Yang pertama, dia harus membajak. Jadi tanah yang tandus, yang berbatu-batu, pertama yang harus dia lakukan, dia harus bajak tanah itu. Dan dia bajak tanah itu terus menerus sampai tanah itu sudah mulai terurai, saudara. Dan batu-batu itu dikeluarkan dan baru dia beri air. Setelah diberi air, saudara, maka tanah itu menjadi tanah yang sudah mulai subur. Maka dia mulai tabur benih itu. Nah, inilah, saudara, tanah itu kalau mau jadi tanah yang baik harus mengalami proses pembajakan. Setelah dia mengalami proses pembajakan, dia harus diberi air. Supaya apa? Menjadi subur. Demikian juga kebenaran firman Allah. Demikian juga tanah hati orang Kristen. Tanah hatinya harus dibajak. Tanah hatinya harus diproses. Bagaimana caranya proses? Firman itu, saudara, yang menyentuh hati kita. Dan kita harus mengambil langkah untuk berubah. Dan setiap firman yang kita lakukan membuat perubahan, itu tanah hati kita sedang dibajak. Kalau tanah hati kita sudah dibajak, dan firman itu masuk dalam hati kita, maka firman itu akan bertumbuh dan berakar dan bertunas. Saudara, kekristenan harus melalui proses semacam ini. Maka saudara akan menjadi Kristen yang militan atau Kristen yang sejati. Saudara,
Mari kita buka di dalam Matius 13 ayat 8 sama 23. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada juga 30 kali lipat. Kita baca yang 23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang dengar firman, mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Artinya berbuah itu melakukan firman Allah sampai berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah inilah Kristen yang harus kita menjadi target. Kalau saudara mau menjadi orang yang bisa menghadapi atau menaklukkan badai, saudara harus menjadi orang Kristen yang sejati ini. Harus mengalami proses. Nah saudara, kekristenan yang dikatakan Kristen sejati atau Kristen militan, dia harus berani bayar harga. Harus berani makan makanan yang keras. Tidak sama dengan orang-orang dunia yang tadi saya katakan Kristen susu. Dia hanya minta-minta. Dan dia minta dihormati, itu Kristen susu. Tapi Kristen yang sejati adalah Kristen yang beriman kepada Kristus. Yang bersedia apa? Diajar saudara. Saudara dan saya perlu diajarkan firman Allah. Saudara perlu belajar bagaimana sebagai orang Kristen. Firman itu kita renungkan, firman itu kita simak, firman itu kita belajar untuk dilakukan saudara. Dan firman itu yang diajar untuk membentuk apa? Untuk membentuk karakter kita. Setiap firman yang kita lakukan itu adalah pembentukan karakter. Dengan saudara melakukan firman senantiasa, maka saudara akan diuji karakter saudara. Apakah tanah hati saudara menjadi tanah hati yang subur? Dan setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, akan menjadi 100 kali lipat. Kalau saudara mengalami proses, yaitu saudara harus diajar. Diajar firman. Dan firman itu dilakukan untuk membentuk karakter kita. Sudah karakter kita sudah dibentuk dan kita lakukan. Dan karakter itu terbentuk, satu saat kita diuji. Apakah iman kita tetap tidak tergoyahkan? Saudara, itu yang dikatakan. Orang Kristen harus berani makanan yang keras. Saudara, ada 3 langkah proses makanan keras untuk menjadikan Kristen sejati. Meraih kuasa mujizat. Yang pertama saudara, dia harus bersedia diajar. Saudara, kalau saudara mau jadi orang yang luar biasa, di dalam firman dikatakan, engkau seharusnya sudah menjadi pengajar. Tetapi engkau jadi orang yang tetap bayi. Kenapa? Karena dia tidak mau diajar. Saudara. Kalau saudara mau menjadi pengajar, kalau saudara menjadi orang yang luar biasa, dikatakan pengajar itu bukan hanya seorang pengajar. Ahli menghadapi badai. Ahli tentang menaklukkan badai. Ahli atau pakar untuk menaklukkan masalah. Saudara harus bersedia diajar. Ahli mengalahkan dunia. Saudara harus bersedia diajar. Mulai belajar, bersedia diajar mulai dari dasar-dasar firman. Yang kedua, bersedia dibentuk karakternya melalui proses. Jadi firman yang diajarkan langsung setelah itu diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka terbentuklah karakter kita. Yang ketiga saudara, bersedia diuji keteguhan iman kita melalui masalah yang sedang kita hadapi.
Saudara, kita bersedia diuji saat duka. Kita bersedia diuji saat kita suka. Apakah iman kita tidak goyah? Loh, saudara ada yang tanya, kenapa kalau diuji duka itu biasa? Kok suka juga diuji? Saudara, banyak orang Kristen yang jatuh waktu suka. Tidak tahan nanggung kaya, saudara. Tidak tahan mikul kekayaan, saudara. Dia berubah imannya. Maka dari itu kita perlu diuji di saat kita duka. Apakah iman kita berubah? Di saat kita mengalami suka, apa iman kita goyah? Kualitas ibadah kita akan berubah, apa tidak? Kualitas pelayanan kita berubah, apa tidak? Waktu kita diberkati. Saudara, banyak orang yang waktu duka, waktu susah, imannya kuat. Tetapi waktu suka, imannya roboh. Dia tidak tahan menghadapi dunia, saudara. Kenyamanan dunia. Apakah dia bersedia mengucapkan syukur? Di saat-saat menghadapi masa sukar. Di saat-saat menghadapi kejatuhan. Di saat-saat menghadapi masalah. Kristen yang sejati adalah Kristen yang bersedia diuji. Maka dia akan mengalami banyak terobosan. Saudara, terobosan orang Kristen yang sejati ialah orang yang mau makan makanan yang keras. Artinya Kristen yang sejati adalah Kristen yang bersedia diproses karena dia melakukan firman Tuhan. Saudara, saya percaya pada saat ini saudara mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya percaya pada saat-saat ini saudara, hati saudara tersentuh oleh firman Allah. Sebelum saya tutup, saya akan membawa sebuah kesaksian. Bagaimana saudara, saya mengalami sebuah proses di dalam hidup saya. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Saudara, saya mau saksikan kepada saudara. Bagaimana pada saat saya mengalami sebuah perubahan dalam hidup saya sebagai orang Kristen. Berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, saya bukan seorang Kristen. Saya seorang pengusaha yang selalu bekerja menurut konsep hukum-hukum dunia. Dari kecil saya diajar untuk siapa yang ingin berkuasa harus punya uang. Kalau kamu mau dihormati orang harus punya uang. Saya sejak kecil diajar orang tua saya untuk cari uang. Karena uang itu segala-galanya. Dan didik itu merasuk dalam hidup saya. Saya selesai sekolah, saya mencari uang dengan kekuatan saya sendiri. Dan saya di umur 20 tahun saya sudah bisa mendapatkan kepercayaan dari beberapa orang untuk mengelola usaha pekerjaan saya. Dan saya fokuskan hidup saya untuk cari uang. Sampai saya mendapatkan satu penghasilan yang menurut saya cukup. Saya menghalalkan segala cara. Saya pakai jalan yang sudah harusnya tidak dilakukan oleh orang normal, saya lakukan. Untuk mendapatkan keuntungan. Dan saya punya konsep pokoknya saya dapat uang. Saudara hati-hati. Kalau konsep kita pokoknya uang, kita bisa jadi jahat. Dan setelah saya mempunyai uang, satu hari istri saya menghampiri saya. Dia mengatakan, anak kita ada masalah. Kenapa? Anak kita tidak bisa jalan.
Saya bawa ke dokter, saudara. Dan dokter mengatakan anak ini ada keterbelakangan. Dan anak ini kakinya mempunyai kelenturan seperti karet. Yang sulit untuk berjalan. Lantas dokter ini, dokter ahli ortopedik itu memberikan sepatu khusus kepada anak saya. Dan anak saya waktu saya pasangkan sepatu itu teriak-teriak kesakitan, saudara. Dan dicoba berapa hari, ternyata anak ini tidak tahan. Akhirnya saya katakan nggak usah sudah. Saya cari dokter, ada 5 dokter mengatakan ini tidak bisa karena ini ada kelainan sejak lahir. Dan diketahui bahwa selain tulangnya juga dia mengalami keterbelakangan, yaitu Down syndrome. Sebagai seorang ayah, saudara, saya merasa berdosa. Saya masih ingat bahwa cara-cara saya yang jelek, yang jahat, yang tidak baik itu menghantui hidup saya. Saya merasa saya ini berdosa. Satu hari ada seorang yang mengatakan bawa ke Amerika. Saya mau bawa ke Amerika, saudara. Karena teman saya banyak yang jadi dokter di tempat itu. Tapi kebanyakan mereka mengatakan gak bisa itu. Nah, di situ saya baru mengerti bahwa uang bukan segala-galanya. Saudara, tiba-tiba ada seorang yang bukan Kristen yang ngajak saya untuk pergi ke sebuah persekutuan. Yang dikatakan persekutuan itu adalah persekutuan kesembuhan ilahi. Pada saat saya diajak, saudara, namanya orang kepingin ada kesembuhan, saya berangkat. Saya bersama istri. Dan di tengah-tengah ruangan itu, ternyata itu adalah persekutuan orang Kristen. Dan banyak sekali orang-orang memuji dengan sukacita, menari-nari. Di dalam hati saya, itu kenapa bisa seperti itu? Mungkin orang itu stres, padahal saya yang stres, saudara. Lantas, saya tiba-tiba melihat ada satu teman saya yang sering saya ejek kalau dia jadi ke gereja. Saya sering mempengaruhi dia, kamu ini kok ngapain kamu ke gereja? Kamu dibohongi itu. Saya mendengarkan kesaksian, dalam hati saya yang keras ini saya bilang, oh itu kebetulan kesembuhan itu. Masih keras hati saya. Pada saat saya mendengarkan firman, hati saya juga keras. Semua agama mengatakan baik. Semua baik, tidak ada yang jelek. Setelah selesai ibadah, firman selesai, ada tantangan. Hamba Tuhan itu mengatakan di dalam ruangan ini ada seorang butuh Yesus. Seorang. Lantas saya lihat kiri kanan gak ada yang maju. Dia bilang, datang maju ke depan, saya mau berdoa untuk orang ini. Saya lihat di kiri kanan gak ada yang maju, saudara. Tetapi saudara, istri saya mendorong, akhirnya saya maju, saudara. Begitu saya maju, saudara, yang lain ikut maju semua, saudara. Hati saya mulai bimbang. Mungkin bukan saya ini. Dan saya tunggu pendoanya, hamba Tuhannya mendoakan yang di sebelah kanan. Doa, enggak selesai. Hampir setengah jam saya mau keluar, saya mau pulang. Tetapi gak bisa karena kerumunannya begitu banyak orang. Tiba-tiba ada seorang muda datang mendekati saya. Dan main tumpang tangan di atas kepala saya, saudara. Maaf, saya dulu bukan Kristen, saya tidak ngerti apa artinya tumpang tangan. Pada saat saya tumpang tangan, saya terhina, saudara. Saya tersinggung, saya merasa ini anak kurang ajar, kok kepala kita dipegang.
Saya langsung mengatakan jangan begini. Tapi anak ini dipakai Tuhan, saudara. Waktu dia tumpang tangan, dia katakan, Tuhan tolong om ini. Om ini membutuhkan Tuhan. Doa yang sederhana. Tiba-tiba ada hawa panas masuk dalam tubuh saya. Dan air mata itu mengalir. Tidak bisa berhenti, saudara. Padahal saya malu, saya di sebelah sana saya ada teman saya, saudara. Yang sering saya ejek. Tetapi saya tidak bisa tahan, saya sudah enggak peduli lagi, sudah. Mengalir. Selesai. Enggak sempat didoakan sama pendetanya. Saya pulang. Tapi saya mengalami sebuah perubahan dalam hidup saya. Saya mengalami menjadi sukacita. Saya katakan sama istrinya, kayaknya Tuhan itu ada. Kayaknya Tuhan ada. Dan saya 3 hari 3 malam mengalami sukacita. Saya kepengen datang lagi ke tempat ibadah itu. Tapi gak ada. Karena itu hanya persekutuan. Dan tidak ada yang ngajak, saudara. 10 hari kemudian, jam 4 pagi saya mendengar suara. Baca Alkitab. 3 kali. Suaranya begitu berkarisma, saudara. Begitu indah. Baca Alkitab. 3 kali berturut-turut. Saya bangun, saya kira saya sedang halusinasi. Tetapi saya sadar, saya pegang tangan saya. Saya tahu ini adalah sesuatu yang lain daripada yang lain. Tapi saya tidak punya Alkitab. Keesok harinya, saya cari teman saya yang punya Alkitab. Dan dia bilang, itu firman Tuhan. Baca Alkitab. Yang keempat dikatakan Yeremia 1. Maaf tadi saya lupa kasih. Yeremia 1. Saya tidak tahu Yeremia 1 itu apa. Saya besok cari teman saya tanya. Yeremia 1 itu apa? Oh itu firman. Saya bacakan untuk kamu. Dan waktu dibacakan, sejak engkau di dalam kandungan ibumu, aku sudah kenal engkau. Saya tersentak, saudara. Saya sebagai orang yang berdosa, dikenal Tuhan. Dan saya melalui proses, saya dipanggil baca Alkitab, saudara. Baca firman. Hari itu saya kepingin jadi Kristen, saudara. Saya tanya sama teman, bagaimana cara jadi orang Kristen? Oh harus Bible study. Caranya gimana? 3 bulan. Saya bilang saya kepengen sekarang. Gak ada, gak bisa. Saya tertolak, saudara. Tapi ada satu gereja yang membaptis setiap minggu. Hari Minggu saya datang, saya dibaptis, saya terima Yesus sebagai juru selamat saya. Saya tanya sama hamba Tuhannya, orang Kristen kalau berdoa itu bagaimana? Lantas dia mengatakan, seperti kamu ngomong sama bapakmu. Loh, caranya gimana? Ya kamu bilang, Bapak, tolong aku. Katakan apa yang kamu minta, dalam nama Yesus. Wah, saya merasa begitu sederhana. Saya setiap pagi saya bersama istri saya. Firman Tuhan mengatakan 2 di antara kamu berhimpun sepakat dalam namaku, aku hadir. Saya bersepakat, saya berdoa untuk anak saya. Saya katakan Tuhan, aku tidak minta apa-apa, aku minta sembuh anak ini Tuhan. Aku minta sembuh Tuhan, tolong Tuhan. Saya setiap hari ambil langkah sebagai orang Kristen yang mau bayar harga. Saya buang kehidupan yang saya dikatakan kehidupan duniawi. Saya punya konsep cari uang dengan cara-cara yang licik, yang salah. Saya buang semuanya. Saya mulai bayar harga. Saya mulai belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang benar. Saya harus belajar cara bertutur kata. Saya belajar berperilaku, saya belajar berdoa, saya belajar untuk tidak kumpul dengan komunitas-komunitas yang dulu. Naik klub, merokok. Saya belajar untuk
melakukan itu saudara. Saya dibuang sama teman-teman saya ditinggal, dijauhin. Tapi saya tidak apa-apa saudara. Saya hanya percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah saudara, saya mau jadi Kristen mulai mau diproses. Saya tidak mau jadi Kristen-Kristenan. Saya tidak mau jadi Kristen batu. Saya tidak mau Kristen bayi. Saya mau belajar berubah. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak mau berubah. Hari ini saya perlu sampaikan kepada setiap saudara yang menjadi Kristen. Kita harus setiap hari harus mau berubah menjadi seperti Kristus. Saudara, firman Tuhan mengatakan, hendaknya engkau terus menerus diubah menjadi khaliknya, menjadi seperti Kristus. Saya ambil langkah saudara. Memang sakit. Dari komunitas yang serba glamor saudara. Dari komunitas orang-orang yang mengalami kenyamanan dunia. Saya tinggalkan semuanya. Saya belajar berdoa. Saya belajar berpuasa. Saya belajar mengampuni orang. Saya belajar memberkati orang yang menyakiti saya. Saya belajar memberkati orang yang mengkhianati saya. Dan proses ini berjalan, saudara. Saya belajar membuang kesukaan hobi-hobi saya. Ada hal-hal yang saya masih senang. Saya belajar buang. Proses demi proses. Saya belajar menghormati istri saya. Saya belajar menghormati orang tua saya. Saya belajar mengerti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Tanpa kita sadari sudah berjalan bertahun-tahun pemrosesan ini. Tapi sebelum waktu pemrosesan ini terjadi saudara, ada satu yang saya perlu share dengan saudara. Tuhan ngajar kita step by step, selangkah demi selangkah. Tuhan gak tunggu saudara sempurna. Setiap langkah saudara adalah mujizat, setiap langkah saudara adalah mujizat. Sejak saya mau mengambil langkah saya untuk mau berubah saudara. Saya tidak mau jadi Kristenan. Saya tidak mau jadi Kristen batu. Saya tidak mau jadi Kristen susu. Saya tidak mau menjadi masuk di dalam komunitas orang yang di pinggir jalan. Saya mau menjadi Kristen yang sejati. Saya mulai membangun rumah tangga saya dengan kebenaran firman. Saya belajar dari imam yang bijaksana. Mengasihi istri dan anak-anaknya seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya belajar mengajar istri saya. Untuk melakukan kebenaran, tunduk bagi suami, menghormati suami. Itu kita bangun bertahun-tahun. Tapi pada langkah saya mau mengambil keputusan untuk berubah. Saudara. Saya setiap hari mendoakan anak saya. Sejak saya bertobat dalam waktu 3 bulan. Waktu saya doakan, tidak terjadi apa-apa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-10, tidak terjadi apa-apa. Bulan pertama, tidak terjadi apa-apa. Saya ditertawai orang. Mana Tuhanmu? Saya tetap konsisten. Orang Kristen harus konsisten. Karena iman kita akan diuji. Saudara, ada 4D yang saya sering ajarkan kepada setiap saudara pada saat itu. Saya katakan kita diajar, kita dibentuk, kita diuji. Kita harus menyukuri atau disyukuri. Saudara, itulah yang terjadi pada waktu itu saudara. Saya konsisten, saya belajar menanti waktunya Tuhan. Bulan ketiga, tiba-tiba anak itu mulai merangkak. Bulan ke-6,
dia mulai bisa berjalan. Bulan ke-9, dokter mengatakan, anak ini tidak bisa ngomong. Bulan pertama dia bisa mengatakan, bulan ke-9 dia mengatakan, kata pertama adalah amin. Mujizat terjadi melalui proses. Saya percaya pada hari ini saudara mendengarkan kesaksian. Jika saudara praktekkan dalam kehidupan saudara untuk menghadapi badai, saya yakin pasti ada mujizat terjadi. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur karena kami telah mendengarkan kebenaran firman. Bagi setiap saudara yang mendengarkan firman di rumah-rumah, hati saudara tersentuh atas kebenaran firman Allah. Itu tandanya Tuhan bicara dalam hidupmu. Mari setiap saudara yang tersentuh oleh firman, saudara boleh angkat tangan. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mungkin mereka sedang menghadapi badai. Mungkin dia menghadapi persoalan dalam hidup. Ajari mereka untuk menjadi Kristen yang sejati. Kristen yang mau diproses. Kristen yang menjadi dampak. Jamaah yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami krisis Tuhan beri terobosan. Melalui pengertian-pengertian yang baru. Agar firman itu yang terukir dalam hati mereka. Dan mereka menjadi pelaku firman. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dengan iman bersama saya. Katakan amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk setiap pemberian dan taburan kita bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan-Mu. Kami rindu memberikan persembahan korban syukur kami Tuhan Yesus bagi Engkau. Bila setiap taburan kami Tuhan Kau yang memberkati. Di masa yang sukar kami percaya Ishak menabur dan dia menuai 100 kali lipat ganda. Kami percaya itu akan terjadi dan digenapi bagi setiap umat-Mu di tahun ini. Terima kasih Bapa, kami berikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Pasti ada sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita di sepanjang waktu kita. Bapak Ibu Saudara-saudari tidak perlu lagi membawa untuk naik ke gereja. Bekerja sama dengan CIMB Niaga, kini persembahan bisa dilakukan secara digital. Mau tahu caranya? Mari simak terus video berikut ini. Cara memberikan persembahan melalui GoPay. Buka aplikasi GoPay, lalu pilih Pay. Scan barcode QR, masukkan nominal, lalu klik confirm, kemudian klik bayar. Masukkan PIN Anda. Tunggulah sampai transaksi berhasil. Cara memberikan persembahan melalui OVO. Buka aplikasi OVO, pilih scan, lalu scan barcode QR, masukkan nominal, klik bayar, dan tunggulah sampai transaksi berhasil. Cara memberikan persembahan melalui mobile banking BCA. Buka aplikasi mobile banking, pilih transfer, klik antar rekening, masukkan nomor rekening yang dituju, masukkan nominal, pilih send dan masukkan PIN. Jangan lupa setelah transfer berhasil, jangan lupa screenshot bukti transfer dan kirimkan ke petugas gereja yang bertugas. Demikian langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memberikan persembahan secara digital. Persembahan juga bisa diberikan secara transfer
melalui rekening dengan nomor 0180508023 atas nama Billy Joseph Chandra. Nah, bagi saudara-saudara yang mau transfer dengan mata uang selain rupiah, saudara-saudara bisa transfer ke PT Bank OCBC NIS PTBK cabang Jalan Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Billy Joseph Chandra. Setelah itu, Anda dapat memasukkan SWIFT code NIS PIDJA. Dan yang terakhir, Anda dapat memasukkan nominal. Mari kita cintai gereja kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ada pengumuman penting yang wajib kita dengarkan pada hari ini. Pengumumannya adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan diadakan pada tanggal 21 Mei 2020 akan diadakan secara streaming. Ada 2 kali ibadah, yakni pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Sekali lagi, ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 akan diadakan secara streaming 2 kali, yakni pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Adapun tema ibadah adalah Dia Bangkit. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa ikut dalam ibadah ini. Dan kita percaya kita akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Katakan, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Mari bersorak, mari bernyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari berseru, yang memberi kemenangan. Katakan, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, mari bersuka. Oh, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Katakan, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara
Mari kita angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Kau akan naik tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Terdengar suara